masalahnya nggak tulus, setengah-setengah, dana dilempar, tidak diperhatikan. Contoh, sampai sekarang minta maaf Ibu Irjen, saya sudah minta dari periode dari kemarin, sampai hari ini mana? Ibu menyuruh puluhan orang turun ke NTT untuk melakukan audit, sampai hari ini tidak ada. Mana? Saya hanya dengar-dengar angin-angin aja nih dari guru-guru. Ibu ada temuan Bu, Ibu yang mana? Ibu tidak pasti, tidak ada sampai sekarang Ibu ya. Saya persilakan dari Demokrat. Dari Demokrat. Baik, terima kasih Pak Pimpinan dan Bapak Menteri beserta jajaran yang saya hormati. Saya berharap bahwa dengan tahun yang baru ini kita memiliki komitmen yang baru, komitmen lebih pasti lagi. Kenapa saya katakan begitu Pak Menteri? Karena membaca yang Pak Menteri paparkan tadi bahwa meningkatkan akses layanan pendidikan dengan beberapa sekolah, kemudian terjadi peningkatan partisipasi pendidikan dan lain sebagainya, komitmen menjadi komitmen kementerian. Tetapi minta maaf Pak Menteri, saya ingin mengatakan sekali lagi bahwa seperti yang teman-teman katakan, bahwa apa yang dikatakan oleh Pak Menteri sore hari ini itu belum semuanya dapat dirasakan oleh kami, khususnya di daerah 3T. Ya, yang pertama, masih banyak persoalan program-program prioritas kementerian di daerah 3T. Saya akan paparkan satu-satu. Pertama, program Indonesia Pintar. Tadi sudah banyak dikatakan oleh teman-teman bahwa kita meminta kalau bisa hari ini juga diputuskan untuk masa aktivasi itu ditambah. Karena apa? Karena satu, ini kesalahan dari kementerian sendiri. Kenapa saya bilang kesalahan kementerian? Karena kementerian tidak melakukan evaluasi atau monitoring terhadap dinas-dinas yang ada di seluruh Indonesia. Makanya dinas-dinas diam. Dinas diam, kepala sekolah diam. Akhirnya kepala sekolah diam, rakyat lari ke kami. Karena kami adalah anggota DPR RI yang memiliki rumah aspirasi rakyat. Lari bertumpuk ke rumah-rumah aspirasi. Kalau saya mau paparkan di sini Pak, terlalu ngeri. Itu bahkan kadang-kadang rumah aspirasi rakyat saya buka dari pagi bahkan sampai malam hanya untuk melayani rakyat miskin. Yang padahal kalau kita mau lihat, nama-nama mereka itu tidak ada di pemangku kepentingan, adanya justru di reguler. Makanya berapa kali saya minta Ibu Sekjen, data itu dibukanya awal, data itu real. Dan saya minta Pak, khususnya untuk pusat pembinaan pelayanan pendidikan pembiayaan Pak Kahar, tolong saya minta sore hari ini untuk NTT dibuka. Berapa untuk APBN yang ditransfer ke daerah untuk PIP, berapa yang sudah serap, berapa yang penyalurannya berapa, penyerapannya berapa, dan sampai hari ini yang belum aktivasi itu berapa. Karena saya sebagai wakil rakyat tidak ingin lagi terjadi seperti tahun lalu. 5 miliar ditarik ke kas negara. Bagi pusat mungkin kecil, bagi NTT, bagi daerah miskin itu sangat besar. Karena 5 miliar dibagi beberapa siswa, ribuan siswa Pak. Jadi kalau sampai nanti terjadi kembali ditarik ke kas negara, Kementerian Pendidikan yang harus bertanggung jawab terhadap anggaran yang ditransfer ke daerah. Itu yang pertama. Jadi saya minta kasih longgar waktu untuk aktivasi supaya kami pun ikut membantu. Kalau masalah pemangku kepentingan tidak terjadi persoalan. Reguler. 1, bank suka menolak. 2, dinas tidak tahu, kepala sekolah tidak mau tahu. Itu persoalannya di bawah Pak Menteri. Ya, jadi saya minta tolong itu diperhatikan. Jangan main-main karena ini uang negara. Makanya saya minta tadi, tahun baru tuh saya minta ketulusan kita ditingkatkan dong Pak. Pak Menteri dan semua jajaran. Karena apa? Kalau kita tulus untuk rakyat, pasti ini anggaran ini akan turun sampai ke bawah. Ini masalahnya nggak tulus, setengah-setengah, dana dilempar, tidak diperhatikan. Contoh, sampai sekarang minta maaf Ibu Irjen, saya sudah minta dari periode dari kemarin, sampai hari ini mana? Ibu menyuruh puluhan orang turun ke NTT untuk melakukan audit, sampai hari ini tidak ada. Mana? Saya hanya dengar-dengar angin-angin aja nih dari guru-guru. Ibu ada temuan Bu, Ibu yang mana? Ibu tidak pasti, tidak ada sampai sekarang ya Bu ya. Dana BOS, PIP saya sudah minta. Ibu turunkan puluhan orang menggunakan uang negara. Berhari-hari di NTT, mana laporannya? Tidak ada. Yang kedua, mengenai honorer. Saya ingin menanyakan kepada kementerian, ini guru-guru honorer ini mau diapakan Pak? Jangan membuat mereka tuh terlunta-lunta, seakan-akan mereka tuh berharap emas turun atau berlian turun dari atas gitu.
Ini pemerintah daerah, saya ingin ketekankan kepada Pak Menteri. Pemerintah daerah ini tolong juga diberikan semacam ketegasan. Kalau saya tahu, saya dengar bahwa dari Kementerian Keuangan sudah mentransfer dana ke daerah berupa DAU. Dan di situ ditulis dana dipergunakan sudah diperhitungkan untuk P3K. Katakanlah 51 miliar misalnya untuk Kabupaten Kupang, sekian miliar untuk provinsi. Tapi ketika provinsi saya datang, gubernur bilang, oh kita sudah pakai. Kita tidak tahu kalau itu loh. Pertanyaan saya untuk Pak Menteri tahu nggak anggaran yang dikirim dari Menteri Keuangan untuk P3K di daerah, tapi dipakai oleh pemerintah daerah. Pertanyaan saya, siapa yang bertanggung jawab terhadap uang ini, Pak? Ini uang diperuntukkan untuk P3K, tapi dipakai oleh Pemda. Yang saya heran, kok kementerian diam? Yang ngurus ini kan Bapak sebagai menteri. Yang ngurus pendidikan P3K ini kan kementerian. Kenapa diam? Nah sekarang saya dengar lagi nih, Pak Menteri, saya sempat baca nih di YouTube, bahwa tidak akan ditransfer dana ke daerah, daunya ditahan dulu deh kalau pemerintah daerahnya tidak serius. Itu dilakukan apa enggak, Pak? Saya bersyukur tadi Bu Nunu memberikan kepada saya bahwa ada Permenq yang baru, bahwa dana tunjangan khusus, dana tunjangan melekat di dalam DAU. Begitu ya Bu, nanti mohon penjelasan. Kalau memang itu terjadi, puji Tuhan, saya sebagai orang Kristen mengucapkan puji syukur. Karena banyak air mata guru-guru yang masih belum selesai, Pak. Kalau memang tunjangan itu melekat di dana DAU, berarti katakan dong kepada rakyat, jelaskan. Dan katakan kepada pemerintah daerah, jangan lagi mempersulit rakyat. Baik. Oke, tunggu Pak Dedek sedikit lagi Pak. Ada persoalan ini. Ada juga masalah ini. Apa tadi sudah hilang? Ya, itu tadi Pak. Ada sekolah-sekolah yang berkeluh kesah, mereka tidak bisa dapat dana BOS. Karena hanya gara-gara sepele, mereka lupa menginput surat izin dana BOS. Tahun ini mereka bilang, ibu kami tidak dapat dana BOS, bagaimana kami? Mohon Pak, banyak itu. Terus yang terakhir, kita lihat kemarin ada seorang bocah asli dari Nusa Tenggara Timur, Nono. Bocah cerdas, brilian, dia menang matematika secara internasional, mendunia. Ya, saya rasa inilah kebanggaan kita, walaupun kita daerah terpencil, tapi NTT bisa mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia. Pertanyaan saya, apa yang dilakukan oleh Pak Menteri untuk anak ini? Apa yang dilakukan bangsa untuk anak-anak seperti ini? Saya tahu bukan hanya satu orang, mungkin ada banyak. Jadi saya minta kementerian untuk anak-anak yang brilian seperti Nono, yang berasal dari Nusa Tenggara Timur, tolong diberikan tempat untuk mereka, dididik setinggi-tingginya. Kumpulkan mereka yang cerdas-cerdas ini, Pak. Jangan dibiarkan begitu. Saya sedih kalau sampai anak ini begitu brilian mengharumkan nama bangsa di tingkat dunia, tapi tidak mendapat respon atau tidak mendapat apapun dari pemerintah. Baik. Ya, itu aja pimpinan, saya rasa itu, dan sekian dan terima kasih. Terima kasih Ibu Anita. Memang benar Pak. Sekarang ini yang masuk TV justru yang mandi pakai gayung Pak. Sementara yang anak-anak berprestasi ini malah kurang ya. Kita sepakatlah. Dari Demokrat tidak ada lagi. Mungkin nanti saya mengambil terakhir saja. Saya persilahkan. Implementasi PIP tidak perlu khawatir karena di tahun kemarin kita melakukan hal yang persis sama untuk melakukan ini, dan kami yakin bahwa pencairan itu akan terjadi di semester sebelumnya. Jadi sudah pasti ini bukan dipotong ini anggarannya, tetapi diblokir, tapi kami pasti akan menyelesaikan penyalurannya di semester kedua daripada tahun 2023. Jadi itu mungkin akan menenangkan bagi Bapak Ibu, program PIP aman, malah kita memastikan bahwa dengan menggunakan ini program prioritas kita aman, tapi PIP juga pasti aman. Mengenai program honorer, singkat saja, saya akan mengulang sedikit lagi mengenai apa yang akan terjadi. Kita memang memberikan pengumuman bahwa kalau misalnya sekarang ini kan kita melalui ronde formasi lagi di daerah ya, jadi Pemda akan mengajukan formasi. Kalau misalnya itu gagal lagi bahwa Pemda tidak mengajukan formasi, barulah kita akan masuk ke tahap berikutnya, yaitu memulai membicarakan dan mengimplementasi formasi dari pusat. Tapi itu butuh waktu prosesnya. Tetapi yang sudah diputuskan 100%,
Kenapa harapan besar kami adalah Pemda itu akan mengajukan formasi, karena di tahun ke depan Kemenq udah pasti akan mengajukan suatu peraturan baru di mana dana DAU itu tidak akan kekirim kepada Pemda yang khusus dialokasikan untuk P3K. Jadi apa yang disebut Bu Anita sebelumnya itu tidak bisa terjadi lagi, karena saat ini tidak akan ditarik, hanya akan ditransfer kalau sudah diangkat P3K-nya sesuai dengan formasi kebutuhan yang ditetapkan pusat, ya tentunya, tetapi harus diangkat dulu oleh daerah. Jadi harapan besar kami ini akan benar-benar mendorong Pemda, karena kalau tidak ya uang itu tidak turun. Jadi apa gunanya juga tidak mengangkat para P3K, para guru honorer. Dan tentunya keluhan-keluhan mengenai sekolah swasta sepertinya sudah kami perjelas berapa kali. Sekarang di ronde-ronde berikutnya formasi-formasi untuk swasta itu jauh lebih kecil, ya, dan juga semuanya itu formasinya diprioritaskan untuk guru negeri di sekolah lokasinya dia sendiri. Itu memang sudah. Jadi kalaupun ada guru swasta yang ingin mengikuti formasi, biasanya buat formasi yang benar-benar kosong, misalnya di daerah yang tidak ada guru atau kekurangan guru, dan itu pun masih ada kesempatan, tapi tentunya mayoritas prioritasi adalah guru negeri di sekolah negerinya dia sendiri, gitu, biar tidak terjadi disrupsi yang terlalu besar. Harapan besar kita adalah bahwa kita akan mencapai SMK PK di semua kabupaten. Terima kasih untuk aspirasi itu harapan besar kita. Tadi mungkin untuk menjawab, sebenarnya SMK PK itu yang negeri cuma 60%, yang swasta itu 40% sebenarnya. Jadi sudah sangat besar jumlah SMK PK yang swasta juga, gitu. Masalahnya adalah negeri biasanya jumlah muridnya itu lebih besar, sehingga kita kan mau mentarget lebih banyak murid, ya, dari situ. Jadi kira-kira itu mengenai SMK PK. Tapi saya sangat senang mendengar begitu banyak respons positif. Pertama kali saya mendengar dari Komisi 10, mungkin saat reses banyak yang mendatangi SMK, ya. Jadi baru kelihatan setelah 2 tahun jalan, proses SMK PK ini cukup spesial karena benar-benar didorong oleh industri. Itu kuncinya. Dan karena sukses SMK PK, tiba-tiba sekarang industri, matching fund industri pada keluar dananya dari swasta. Dan ini luar biasa, ratusan miliar sekarang keluar ke SMK kita karena program SMK PK ini. Jadi itu suatu hal yang membuat saya sangat optimis mengenai masa depan sekolah-sekolah vokasi kita. Jadi bukan cuma perguruan tinggi aja yang pengaliran dananya besar, SMK juga. Saya sangat setuju, kita harus sharing lebih banyak sukses di lapangan. Itu sangat setuju. Satu poin mengenai PISA, saya cuma ingin mengutarakan, mungkin agar tidak ada salah ekspektasi. Apalagi dengan pandemi, dengan 3 tahun kita learning loss, tidak mungkin, ada sangat kemungkinan kecil bahwa angka PISA kita akan menjadi lebih baik di saat ini. Dan semua dampak yang kita lakukan hanya akan terlihat di tes PISA kita itu laggingnya bertahun-tahun. Jadi benar-benar apa yang kita lakukan sekarang akan berdampak mungkin dalam waktu 4, 5, 7 tahun ke depan. Itu yang sebenarnya waktu atau time frame terhadap transformasi pendidikan. Jadi mohon maaf kalau saya mau mengecewakan, tapi lebih baik saya realistis sekarang. Itu tidak mungkin hanya dengan transformasi 2-3 tahun angka PISA kita akan naik. Itu butuh waktu jauh lebih panjang, apalagi terpukul dengan pandemi kita. Jadi itu adalah mungkin hal yang harus saya ceritakan untuk memastikan ekspektasi. Jadi selama saya masih di jabatan ini sangat sulit menggunakan angka PISA. Saya harus menggunakan metrik-metrik lain untuk mengukur apakah kita mengarah ke arah yang tepat, gitu. Akhlak diprioritaskan. Jadi asesmen nasional kita adalah asesmen pertama di mana akhlak dan karakter itu menjadi sepenting daripada kemampuan kognitif. Jadi mohon juga bisa dimengerti bahwa pertama kali kita dulu di ujian nasional tidak ada itu pengukuran akhlak, tidak ada pengukuran resiko-resiko karakter seperti bullying, seperti 3 dosa dan lain, intoleransi dan kekerasan seksual. Dan klarifikasi, alasan kenapa kita sekarang tahu per sekolah resiko kerentanan terhadap kekerasan seksual dan lain itu adalah karena asesmen nasional. Jadi kemarin itu kita kaget waktu melihat bullying itu mencapai angka bahkan 20-30% resiko
mengalami bullying dari 20-30% ya anak-anak kita. Kekerasan seksual juga nggak jauh dari itu. Ya, tentunya ini belum terbukti, tapi kerentanan terhadap itu terjadi itu sangat besar. Itu makanya mengagetkan kita sampai kita membuat program 3 dosa besar. Baru intervensinya baru jalan sekarang. Untuk perundungan kita ada program yang kerjasama dengan UNICEF, namanya program Roots. Untuk bullying, intoleransi kita punya berbagai macam kerjasama dengan Kementerian Agama dan berbagai macam ormas untuk moderasi beragama dan lain-lain. Jadi ada banyak sekali program-program turunannya, dan tentunya melalui platform kita itu juga akan disebarkan. Kita punya banyak beasiswa untuk guru, mungkin belum kami kabarkan belum kami promosikan ya sebesar mungkin, tapi guru-guru tahu kok LPDP itu ada banyak promosi buat banyak beasiswa buat guru yang bisa didapatkan untuk S2, ya ada yang sampai luar negeri ya. Jadi beasiswa untuk guru itu adalah suatu hal yang LPDP sudah melakukan sejak 2 tahun yang lalu, setahun setengah 2 tahun yang lalu. Ya harus disosialisasikan Pak Menteri, karena banyak yang nggak tahu guru. Memang tentunya terbatas ya jumlahnya karena keterbatasan, tapi pasti akan kami terus dorong ke daerah. Mengenai perguruan tinggi terlalu banyak aplikasi, itu memang kajian yang sedang kami lakukan. Apakah bisa ke aplikasi itu disatukan atau bagaimana caranya untuk menyederhanakan proses aplikasi itu. Itu sedang dikaji oleh tim teknologi kami saat ini. Jadi itu ide yang sangat baik gitu. Memang masalah ada berbagai macam masalah yang kita hadapi. Persiapan program kerja tahun anggaran 2023. Mengenai persiapan pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2023, Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan. 1. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek untuk berkomitmen mengarahkan implementasi program prioritas nasional dan pembiayaannya untuk menuntaskan wajib belajar 12 tahun sebagaimana amanat pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas. 2. Terkait usulan pembiayaan pendidikan yang dialihkan melalui penggunaan dana LPDP sebagai konsekuensi adanya automatic adjustment, Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI membuat simulasi penambahan dana yang akan dialokasikan untuk PIP, KIP kuliah, dan percepatan pembunuhan program prioritas lainnya. 3. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI untuk mengawal pelaksanaan DAK fisik dan DAK non-fisik tahun anggaran 2023 bidang pendidikan sebesar 128 triliun berdasarkan evaluasi pelaksanaan DAK tahun sebelumnya dan menyampaikan hasil pelaksanaannya kepada Komisi 10 DPR RI. 4. Komisi 10 DPR RI mendorong Kemendikbudristek (CQ) Inspektorat Jenderal untuk meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Kemendikbudristek RI antara lain PIP dan program prioritas dalam kebijakan Merdeka Belajar tahun anggaran 2023 serta menyampaikan laporan hasil investigasi pelaksanaan program kerja tahun anggaran 2020 dan sampai dengan tahun anggaran 2022 serta langkah penyelesaiannya. Lain-lain. 1. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI menuntaskan pengangkatan guru yang lulus P3K dan menyelesaikan permasalahan rekrutmen guru P3K pada tahun 2023 serta memberi laporan perkembangan secara berkala kepada Komisi 10 DPR RI. 2. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI memperbaiki pola komunikasi dan respon dengan mitra kerjanya serta secara aktif membuka forum diskusi kepada komunitas dan pemangku kepentingan bidang pendidikan. 3. Komisi 10 DPR RI menekankan Kemendikbudristek RI membuat langkah strategis terkait layanan penanganan secara cepat terhadap insiden perundungan, pelecehan, kekerasan seksual atau intoleransi di satuan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. 4. Komisi 10 DPR RI mendorong pemenuhan kebutuhan sarpras IT pendidikan antara lain alat permainan edukatif APE dengan menyesuaikan kebutuhan sekolah sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran IT pendidikan dengan tetap memperhatikan dan mengutamakan pendidikan karakter dan meningkatkan literasi digital secara peserta didik. D. Komisi 10 DPR RI meminta Kemendikbudristek RI untuk menyampaikan jawaban tertulis atau data dari pertanyaan dan catatan yang disampaikan anggota Komisi 10 DPR RI paling lambat 31 Januari 2023. Saya persilakan dari kawan-kawan untuk menyoroti atau jika dianggap sudah cukup